Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin, dimudahkan dan diberkahi segala urusan. Kalau ada yang kurang sehat atau lagi terbaring sakit, kami doakan agar segera cepat sembuh dan pulih sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Pertemuan kali ini akan kita bahas tentang cara-cara mendapatkan akhlak yang baik dalam perspektif sufistik Imam Al-Ghazali. Telah sama kita maklumi bahwa akhlak yang baik merupakan buah dari keseimbangan daya rasional, kesempurnaan hikmah, dan daya amarah maupun daya syahwat yang tunduk kepada akal dan agama. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui dua cara. Cara pertama adalah dengan rahmat Allah dan kesempurnaan sifat bawaan, yakni seseorang dilahirkan dengan kesempurnaan daya rasional, kebaikan akhlak, dan daya nafsu maupun amarah yang diciptakan seimbang serta tunduk kepada akal dan agama. Maka orang ini pun menjadi pandai tanpa belajar dan terdidik tanpa pendidik, seperti Isa, seperti Maryam, seperti Yahya, Ibnu Zakaria, dan para nabi alaihi salam yang lain. Kemudian cara yang kedua adalah berupaya memperoleh sifat-sifat baik melalui perjuangan batin dan pendisiplinan. Yang dimaksudkan di sini adalah membiasakan diri mengerjakan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan akhlak yang dicita-citakan. Seseorang yang ingin memiliki sifat pemurah, maka ia harus berlatih untuk menjadi dermawan. Dan untuk itu ia membudayakan budaya menyumbang harta secara kontinu hingga akhirnya kebiasaan itu mewatak pada diri sendiri. Contoh yang lain adalah siapapun yang ingin memiliki sifat rendah hati, maka dia harus berusaha meneladani figur-figur rendah hati, kemudian melatih dirinya menjadi orang-orang rendah hati hingga kemudian menjadi mewatak, terinternalisasi pada dirinya sendiri. Untuk sampai pada tingkatan ini, maka dibutuhkan kesabaran tinggi hingga akhirnya menjadi perilaku akhlak yang terpuji atau bernuansa religius. Tentu saja dalam bingkai ihsan bahwa apapun yang dilakukan, ibadah apapun yang dilakukannya adalah senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watak religius mustahil terwujud, mustahil tercapai apabila tidak dididik mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian masih tetap menyenangi perbuatan-perbuatan buruk, enggan meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian yang ketiga, kurang bersungguh-sungguh melatih diri untuk rindu pada perbuatan baik. Syarat untuk mendapatkan akhlak yang baik adalah satu, senang dalam ketaatan, dan kemudian benci dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berkesadaran bahwa hidup adalah dimaksudkan untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan beribadah ini adalah membentuk hati yang bersih melalui ketekunan beribadah. Beribadah dalam ketaatan dan menghindari kemaksiatan dalam rangka membersihkan jiwa dari kecintaan terhadap dunia, kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dicintainya kecuali pertemuan dengan Allah. Mencintai Allah adalah tuntutan jiwa yang alamiah, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati dan tuntutan jiwa. Seseorang tidak mencintai makanan itu karena ada penyakit yang dideritanya, misalnya sakit pencernaan yang membuatnya tidak berselera. Nah, seseorang tidak mencintai Allah itu karena ada penyakit yang dideritanya, misalnya penyakit hati, cinta dunia yang secara keseluruhan masuk dalam akhlak buruk seperti angku, iri hati, dengki, dan serakah, serta penyakit lainnya seperti riya, sum'ah, dan ujub. Akhlak yang baik dapat diperoleh melalui pendisiplinan diri secara kontinu hingga akhirnya mewatak menjadi kebiasaan, bahkan menjadi membudaya pada dirinya sendiri. Sampai di sini akan terjadi keajaiban hubungan antara hati dan anggota tubuh. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh akan menimbulkan bekas pada hati. Demikian pula sebaliknya, segala gerak anggota tubuh adalah merupakan cerminan dari gerak atau bisikan hati. Pendisiplinan diri hendaklah dilaksanakan secara kontinu, istiqomah. Perbuatan baik atau akhlak baik sejatinya karena pertolongan Allah. Setelah mulai terbentuk, maka pertolongan Allah lebih lanjut justru lebih dibutuhkan. Karena godaan pasti lebih membesar dan lebih meningkat. Karena itu, kesabaran dan ketekunan melakoni ketaatan justru lebih membutuhkan keterlibatan Allah berupa hidayah, taufik, dan inayah, agar jangan sampai kita kembali tergelincir pada jebakan merasa senang atau merasa puas terhadap capaian-capaian terkait dengan akhlak yang baik. Kita mesti waspada, kita mesti hati-hati dari keinginan untuk beristirahat sejenak atau berlibur misalnya sehari. Berlibur satu hari atau istirahat satu hari dari ikhtiar memelihara merawat akhlak yang baik itu adalah berpotensi untuk mengundang keinginan untuk menambah waktu libur. Lalu sedikit demi sedikit jiwa tenggelam dalam kemalasan dan gagal menarik manfaat dari rencana perubahan akhlak yang telah dicapai. Demikianlah Imam Al-Ghazali memaparkan kepada kita tentang cara-cara mendapatkan akhlak yang baik, yang dimulai dari keinginan atau niat, disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah sabar dalam melakoni. Insya Allah. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya kita tidak boleh mengenteng-entengkan sebuah ketaatan, sebab boleh jadi dalam ketaatan itu ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kita tidak boleh memandang enteng sebuah kemaksiatan, sebab boleh jadi dalam kemaksiatan itu ada murkanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.